Dan baik, untuk selanjutnya kita langsung saja akan bersama Guru Mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk memberikan tausiah pencerahan, kalau bahasa Pak Kombes tadi seperti itu, yakni silaturahmi kebangsaan ngaji bareng Buya Syakur dengan tema hijrah untuk negeri. Kepada Buya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Joni Kombes Pol dan Pak Kapolres yang dibekali oleh Pak Kapolres, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Saya akan mulai dengan cerita seorang miliarder di Amerika yang berkebangsaan Arab, namanya Adnan Khashoggi. Beliau itu mungkin bapak-bapak dengar nama Adnan Khashoggi, orang kaya raya yang terakhir sebelum meninggal itu dalam rangka ulang tahun putrinya yang bernama Nabila dengan istri yang dari Belgia itu, kadonya adalah kapal pesiar yang nilainya harganya $1 miliar. Kalau $1 miliar dikalikan 15 berapa cerita? Ya, 19.000 miliar ya. Itulah betapa kayanya itu baru untuk kado seorang putrinya saja. Jadi dia itu adalah anak seorang dokter khususnya Raja Saudi. Dia sekolah di Amerika, ambil jurusan kedokteran. Konon katanya karena tidak lulus, maka dia di DO. Tapi dia pulang juga enggan, jadi tinggal di sana. Ya mungkin lontang-lantung lah di sana, kerjanya beli truk-truk bodol diperbaiki. Akhirnya dia sering magang di kantor-kantor toko-toko bangunan, nganter-nganter barang sebagainya. Itu awal karirnya sampai dia banyak bergaul dengan pembesar-pembesar Amerika. Nah ketika itulah lalu beliau ini diminta oleh kerajaan Saudi untuk melobi pemerintah Saudi dalam rangka modernisasi persenjataan di Saudi dan pembangunan ekonomi. Walhasil hasil lobby ini berhasil. Amerika siap membantu ekonomi Saudi dan juga modernisasi persenjataan. Hanya satu syarat yang diminta oleh Amerika yang tidak boleh ditawar, yaitu bahwa pemerintah Saudi harus membebaskan perbudakan. Jual beli manusia itu Amerika tidak suka, harus dibebaskan. Akhirnya disetujui dan akhirnya pemerintah Saudi mengumumkan bahwa siapapun yang masih punya budak itu harus dibebaskan demi kemanusiaan. Akan tetapi kebijakan pemerintah Saudi membebaskan perbudakan itu disambut dengan demo oleh umat Islam, ya, menantang kebijakan pemerintah membebaskan perbudakan. Atas dasar apa kerajaan melarang perbudakan? Tuhan tidak melarang perbudakan. Itu. Jadi saya merasa aneh juga. Orang Islam mengatakan bahwa Allah tidak melarang, kok negara bisa melarang dan demo. Saya tidak mengerti itu bagaimana orang Islam di Saudi khususnya berpikir bahwa Tuhan melegalkan perbudakan. Tuhan mengizinkan manusia dijual dan dibeli. Ini logika saya di mana ini seperti itu? Tapi nyatanya seperti itu. Nah, akhirnya
ada sedikit jawaban tentang bagaimana jalan pikiran mereka yang mendemo negara Saudi yang dibilangnya itu negara kafir dan negara togut. Kenapa? Berani melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan. Karena di situ di Al-Qur'annya ada dalilnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kalau Tuhan tidak melarang, ya kita sebagai negara sekalipun legal, sekalipun konstitusional, tidak boleh melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan. Jadi artinya dalam Al-Qur'annya, dan ini berkembang di negeri kita juga, ya banyak disampaikan oleh para teman-teman kita juga di atas mimbar itu, yaitu dengan dalil ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini analisanya seperti ini. Ati Allah, taatilah Allah, itu independen, terpisah sendiri, kita wajib mentaati Allah. Wa atiur rasul, dan kita diperintahkan mentaati Rasul. Tapi begitu wa ulil amri, tidak dikatakan wa ati'u ulil amri, tapi wa ulil amri, dihilangkan kalimat atau kata ati'unya. Berarti mentaati pemerintah itu tidak mutlak, tetapi perintah untuk mentaati pemerintah itu adalah bersyarat. Ya, tidak boleh bertentangan dengan mentaati Allah dan tidak boleh bertentangan mentaati Rasulnya. Jadi pemerintah boleh ditaati bersyarat kalau tidak bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Nah ini saya semakin tidak mengerti bahwa penafsiran semacam itu membuat negara kita jadi tidak berwibawa. Membuat negara kita menjadi tidak ada harganya, yang muntahnya bersyarat ya. Nah itulah yang jadi persoalan. Tetapi ketika kita baca di kitab tafsir lamanya, menjadi referensi utama kita tafsir, seperti di tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, memang seperti itu penafsirannya. Nah itu yang dikatakan pada abad keempat Hijriah itu ya seperti begitu, bahwa mentaati negara itu bersyarat. Kalau tidak bertentangan, kalau bertentangan dengan perintah Tuhan ya tidak boleh ditaati. Ini kan menjadi negara menjadi lemah, menjadi tidak berwibawa di hadapan mata rakyatnya. Kalau mentaatinya bersyarat semacam itu ada. Nah itulah jadi persoalannya. Jadi sehingga ketika raja atau pemerintah melarang mengekspor burung cendrawasih. Pertanyaan saya yang sederhana sekali. Wajib nggak mentaati pemerintah? Ya tidak. Ya karena Tuhan tidak melarang mengekspor cendrawasih. Jadi artinya secara sembunyi-sembunyi mengekspor cendrawasih dan tidak merasa berdosa, tidak mentaati pemerintah itu. Padahal pemerintah buat peraturan itu untuk melindungi satwa yang sudah langka. Bayangkan, menjadi mengerikan Pak Joni. Jadi kita mengerikan ketika beragama seperti ini. Berarti artinya larangan pemerintah diabaikan karena tidak sesuai dengan larangan Tuhan. Selagi Tuhan tidak melarang adalah tidak mengapa. Akhirnya kucing-kucingan akhirnya terjadi. Ya terus ekspor burung cendrawasih terus berjalan dan tidak merasa berdosa. Padahal bapak-bapak sekalian, mentaati pemerintah adalah bagian penting dari kita bersyariat. Ya kalau tidak bagaimana? Ya, kecuali kalau pemerintahnya nyuruh murtad, itu lain ceritanya. Atau pemerintahnya melarang beragama. Maksudnya bukan komunisme yang melarang beragama, itu ya lain ceritanya. Ya, itulah makanya. Jadi sesungguhnya pemikiran mereka ada landasan referensinya juga.
Jadi referensinya harus kita kritisi kan gitu. Jadi bukan kitanya itu kritisi. Padahal harus kita ketahui memang betul dalam Al-Quran maupun di hadis tidak ada larangan perbudakan. Mengapa demikian? Apakah dengan demikian kita berarti bahwa pemerintah melegalkan perbudakan? Hadisnya ada yang bunyinya begini, al-abdul abiqu kafirun hatta yauda ila sayyidihi. Seorang budak yang kabur melarikan diri adalah kafir sampai dia kembali kepada majikannya. Ya artinya seorang budak melarikan diri ingin hidup merdeka itu disebutnya kafir sampai dia kembali kepada Tuhannya. Nah, tidak demikian Bapak-bapak sekalian. Saya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala melegalkan, membenarkan manusia diperjualbelikan. Tetapi kalau kita lihat ayatnya tidak ada. Di hadisnya juga tidak ada. Lalu apakah atas dasar semacam itu juga atas dasar karena dalam Al-Qur'annya tidak ada, lalu kita juga melegalkan perbudakan? Ini jadi persoalan. Nah, di sini dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya membebaskan perbudakan itu sudah menjadi salah satu agenda penting dalam pikiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ya sangat cerdas sekali. Ya, bukan orang bodoh dia. Itu sudah menjadi agenda penting dan mendapat skala prioritas untuk membebaskan perbudakan. Hanya saja pada zaman itu perbudakan masih menjadi tradisi umum di semua negara, di semua tempat, baik di Eropa maupun di mana-mana. Amerika belum ada ya. Ya kan, di Afrika, di Asia perbudakan itu memang ada. Jadi perbudakan ini, hukum perbudakan ini bukan merupakan keputusan hukum Tuhan sekonyong-konyong datang dari langit. Tapi aturan-aturan perbudakan dalam Islam sesungguhnya sekedar mengakomodir budaya lokal sementara. Di dalam pikiran beliau itu sudah ada agenda mendapat skala prioritas. Mana buktinya? Mari kita buktikan bahwa ada agenda yang tersembunyi di dalam Kanjeng Nabi. Satu, dengan cara membeli budak dan lalu dimerdekakan. Ya, tidak dengan undang-undang, istilahnya lain negaranya belum ada, kan gitu. Nabi itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membeli budak-budak itu dan dimerdekakan. Nabi Muhammad juga sama, beli budak dimerdekakan. Bahkan sampai salah seorang budak itu dimerdekakan lalu dikawinkan dengan sepupunya sendiri namanya Zainab. Yang nanti ceritanya dikawin oleh Rasulullah setelah dicerai oleh suaminya itu. Dia seorang budak namanya Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah ini seorang budak yang dimerdekakan dan dikawinkan dengan sepupunya yang bernama Zainab. Nabi Muhammad juga memerdekakan Bilal, memerdekakan Yasir bin Ammar dan banyak lagi yang memerdekakan. Itu satu langkah awal ingin membebaskan perbudakan. Kemudian langkah berikutnya dikaitkan dengan hukuman-hukuman namanya al-hudud, yaitu dikaitkan dengan hukuman-hukuman di samping di penjara sekian tahun plus ditambah membebaskan budak namanya fakku rokobah atau aitku rokobah, itu membebaskan. Memang dikaitkan kebijakan semacam itu dengan regulasi dalam pemerintahan. Seperti kita juga dulu untuk mensukseskan keluarga berencana.
itu seseorang yang ingin mencalonkan jadi kuwu itu harus bawa surat keterangan dia sebagai ekseptor keluarga berencana untuk mensukseskan keluarga berencana. Dan banyak persyaratan-persyaratan plus tambahannya membuktikan bahwa dia ekseptor keluarga berencana untuk mensukseskan keluarga berencana. Nah itu. Langkah-langkah berikutnya banyak lagi, terutama regulasinya ada dalam Al-Quran menuju pembebasan perbudakan, yaitu dibukanya pintu administrasi bagi budak-budak ketika ingin merdeka. Itu diperbolehkan dalam Al-Quran dengan cara mengajukan permohonan resmi kepada majikannya. Yang disebut dalam Al-Quran namanya mukatabah. Tanda kutip namanya mukatabah itu adalah permohonan membebaskan dirinya dari status budak. Di dalam Al-Quran dikatakan apabila budakmu minta merdeka mengajukan mukatabah maka harus dikabulkan. Apabila engkau menilai bahwa budak ini bisa hidup mandiri. Itu dalam Al-Qurannya fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Terimalah mukatabah mereka itu apabila engkau melihat mereka sanggup hidup mandiri. Artinya kalau sudah tua bangka, sudah kakek-kakek, ya sudah lemah badannya, masa dilepaskan keluar, makanya dari mana? Nah, itu pertimbangan semacam itu. Ini langkah-langkah menuju perbudakan sudah ada di dalam benak Nabi dan masuk dalam administrasi. Nah, lalu dari mana seorang budak itu mendapatkan dana atau uang untuk menebus dirinya? Ya tentu ditanya, Tuan dulu beli saya berapa harganya? 100 dirham. Oke, setuju 100 dirham. Mana kembalikan uang 100 dirham, nanti kamu merdeka. Dari mana budak ini uangnya? Ada alokasi dana dari pajak yang disebut wafir riqabi. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi innama shadaqatul fuqara wal masakin sampai wal mu'allafatu qulubuhum sampai Ibnu Sabil dan Sabilillah dan wafir riqabi. Ar-riqab itu artinya budak sahaya. Jadi dari zakat umat Islam itu ada alokasi dana untuk budak-budak saya untuk memerdekakan dirinya. Yaitu sejarah perbudakan yang ada. Islam sudah merancang ingin membebaskan perbudakan. Hanya saja belum sampai final mengharamkan perbudakan, Nabi Muhammad keburu dipanggil oleh Tuhan karena dianggap sudah selesai. Mau sampai kapan lagi ya menunggu menyusu dengan wahyu dari langit? Silakan kesananya kamu pakai otak dong, pakai pikiranmu. Jadi perlu kita catat pula di sini bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, yaitu penutup dari semua nabi dan para rasul. Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah itu. Apa artinya? Itu artinya umat manusia sudah saatnya disapih. Disapih itu berhenti dari menyusu kepada ibu. Anak kita 2 tahun disapih enggak? Disapih enggak? Atau nyusu sampai dewasa? Nah, makanya Nabi Muhammad itu adalah terakhir, batas terakhir manusia sudah tidak usah menunggu bimbingan dari langit berupa wahyu, sudah tidak perlu nabi yang terus menerus kesananya. Kamu sudah punya otak yang cerdas, silakan berpikir kesananya. Itu maksudnya khatamul anbiya wal mursalin, semacam itu. Jadi Nabi Muhammad belum sampai pada putusan mengharamkan perbudakan,
oleh Tuhan dianggap sudah cukup. Nabi Muhammad melaksanakan tugas sebagai Rasul, sudah sangat sempurna, sudah silakan pulang. Nanti yang meneruskan siapa? Para ulama setelah itu. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Artinya yang menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi. Ya kenapa seperti itu? Perlu kita ketahui Bapak-bapak sekalian, bahwa untuk merubah sebuah tradisi itu bukan sesuatu yang mudah. Kita meninggalkan kebiasaan merokok saja, itu sulitnya bukan main. Saya mau jujur aja nih, saya sudah pernah berhenti merokok ini 6 bulan loh, gara-gara asam lambung. Dokternya bilang merokoknya berhenti dulu dah 6 bulan. Tapi itu rokok ini mengiang-ngiang dalam pikiran saya, dan sekarang saya mulai ngerokok lagi. Kambuh. Jadi tidak mudah merubah tradisi itu berrokok ya. Makanya jangan disalahkan Nabi. Kenapa sampai mengharamkan arak saja? Ya, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Itu baru final arak diharamkan. Itu pun setelah menjelang Nabi Muhammad 3 tahun lagi meninggal. Sebelum 3 tahun Nabi meninggal baru final rokok arak itu diharamkan, karena tidak mudah seperti itu. Jadi artinya sebelum itu para sahabat minum nggak? Ya minum. Cuman larangannya adalah bertahap, gradual. Jadi semua juga gradual. Jadi mungkin untuk mengurangi kecanduan rokok ini mungkin sebulan ini dibatasi sebungkus sehari. Nanti bulan depannya kira-kira sebungkus kurang 2 batang. Jadi kan 12 batang ya. Ya, 12 kan 16. 16. Jadi bulan depannya 14. Bulan laginya 12. Bulan laginya 10. Terus sampai akhirnya sehari hanya sebatang ketika berak saja. Itu umumnya. Nah, secara perlahan. Jadi arak sendiri diharamkan itu tidak serta-merta langsung arak haram, ya tidak dong. Lihat Al-Qur'annya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad, bagaimana hukumnya minuman keras dan perjudian? Qul fihima manafi'ul linnas. Katakan dalam perjudian dan minum arak banyak manfaat untuk manusia. Itu Al-Quran. Artinya bukan membolehkan minuman. Sudah ada agendanya yang nantinya akan diharamkan. Cuma secara gradual ya sudahlah, ada manfaatnya. Ya kan begitu. Tetapi kemudian disusul lagi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Melangkah lagi untuk meninggalkan arak. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat sambil mabok. Artinya maboknya masih boleh enggak? Sholatnya boleh enggak? Maboknya boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh sholat sambil mabok. Kalau mabok saja boleh enggak? Ya masih boleh. Nah baru innahu rijsun min syayatin fajtanibu. Rijsun min amali syayatin fajtanibu. Itu adalah perbuatan setan, jauhilah arak. Itu baru final 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Jadi kita harus mengerti bahwa kita membaca Al-Quran jangan tekstual semacam itu. Jadi kita lihat wawasan, pemikiran, program, agenda, visi dan misi dan sebagainya kita harus tahu. Kalau enggak ya betapa ngerinya kita beragama semacam ini. Kita berdalil arak tidak diharamkan karena Quran mengatakan qul fihima manafi'ul linnas, ya konyol begitu mah. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi artinya arak final, tapi perbudakan belum final. Masih belum ada teks yang mengatakan perbudakan haram. Tetapi agenda itu ada dan kita harus paham.
Jadi umat Islam sendiri di Saudi Arabia semacam itu tidak paham bahwa perbudakan sudah menjadi agenda penting untuk dibebaskan, hanya belum sampai final, nabinya sudah meninggal dulu. Akhirnya mereka mengatakan perbudakan boleh. Nah, di sini sendiri di Indramayu, saya ini ketua Bahsul Masail Najul Maram. Artinya perkumpulan alim ulama sewilayah 3. Ya, setiap bulan kita bertemu membahas pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Ya, setiap bulan ya kita keliling tiap desa. Dan insya Allah sampai sekarang ini sudah sampai ke pertemuan yang 600 ya. Artinya kita tidak pernah berhenti bahas masalah itu. Itu mengkaji hukum-hukum semacam itu. Nah, dalam satu pertemuan itu membahas perbudakan, bagaimana hukumnya perbudakan. Itu ada kiai yang mengatakan perbudakan itu sah dalam Islam. Abraham Lincoln tuh nggak benar. Oh jadi Islam boleh itu manusia dijual gitu. Apakah terpikir dalam pikiran kita Tuhan Allah kita mengizinkan manusia dijual? Ya, tuker tambah, bisa ditidurin, nanti anaknya lagi jadi budak lagi. Apakah seperti itu? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu beliau sangat paham ya agenda membebaskan perbudakan dalam pikiran Kanjeng Nabi. Sehingga ketika dia melihat ada perbudakan, ada budak-budak yang dipukulin seperti itu, beliau mengatakan, mata istabadtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan engkau memperbudak manusia padahal mereka terlahir dari perut ibunya dalam keadaan merdeka? Siapa yang membuat mereka jadi budak ini? Nah, itu kan jadi persoalan semacam itu. Nah, seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Di Indonesia terjadi enggak? Sama terjadi. Kapan itu? Ketika pemerintah mengundangkan undang-undang perkawinan. Tahun 74 Pak Joni kalau nggak salah itu zamannya Pak Harto itu. Saya waktu itu sedang di Libya. Tapi itu sampai karena saya tetap berlangganan majalah Kompas, surat kabar Kompas dan majalah Tempo dan yang lain-lainnya saya berlangganan. Hanya datangnya seminggu sekali. Ya, karena jaraknya jauh, belum ada internet waktu itu. Nah, ternyata ketika pemerintah meresmikan setelah mendapat ratifikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan diundangkan dengan undang-undang perkawinan antara lain satu melarang poligami. Kemudian membatasi usia pernikahan. Perempuan 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Sekarang sudah direvisi lagi menjadi 19 tahun sama. Baik laki maupun perempuan baru kawin 19 tahun. Ya, satu melarang poligami, kedua membatasi usia pernikahan, perkawinan. Kemudian dua, melarang kawin paksa. Karena dalam fikih Islam ya, baik dalam fikih takrib Sapina maupun kitab Madzhabul Arba'ah, ini adalah 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ini semuanya ada. Ini 6 jilid semuanya, ini sangat lengkap sekali. Sama bahwa dalam fikih Islam tidak ada batas umur nikah. Artinya perempuan itu dinikahkan bebas. Masih bayi juga sah. Coba kita berpikir sebentar dulu. 5 tahun boleh, 10 tahun boleh, belum head boleh. Hanya persyaratannya kalau perempuan itu masih kecil dan belum bisa dipakai, ini kata fikihnya, itu belum bisa digauli, belum bisa disetubuhi, menunggu sampai dia layak disetubuhi. Tetapi kalau sekalipun umurnya baru 6 tahun,
kalau anaknya itu gemuk barangkali gitu bisa disetubuhi. Itu fikih semacam itu. Bapak-bapak mau pakai fikih seperti itu. Negara melindungi perempuan. Hak cerai yang tadinya dalam fikih dikatakan bahwa hak cerai mutlak berada di mulut laki-laki. Asal mengatakan kamu saya cerai, sah cerainya. Bahkan sampai di kitab-kitab fikih itu ada sekalipun suami dengan bergurau, awas, mengatakan kamu saya cerai, itu sah perceraiannya. Undang-undang ini mencabut hak cerai suami, diserahkan ke pengadilan dan diproses. Ini semuanya dibuat oleh pemerintah undang-undang pernikahan untuk melindungi perempuan. Ini Indramayu ya Bapak-Bapak sekalian, paling banyak perceraian, paling tinggi sekali. Ya, kita melihat setiap hari seorang janda dicerai oleh suaminya hanya karena suaminya ingin kawin lagi. Dibiarkan begitu saja, anaknya sudah banyak, dia harus mencari nafkah ngasih makan anak-anaknya, dan itu penderitaan perempuan di depan kita. Dibuat undang-undang untuk melindungi mereka. Kok umat Islamnya mendemo? Maksudnya gimana sih? Mau dibiarkan saja begitu? Perempuan itu manusia bukan sih? Jujur aja, perempuan itu manusia bukan. Lah itu persoalannya. Kok dipaksa kawinnya? Boleh. Ya artinya bahwa dulu sebelum ada negara, sebelum ada undang-undang perkawinan, itu sah kawin paksa itu. Artinya suka tidak suka, asal walinya wali mujbir dan anaknya berstatus masih perawan, maka kawin paksa adalah sah. Itu. Termasuk ibu saya juga dulu kawin paksa, Pak. Tapi alhamdulillah akhirnya cinta setelah nikah ternyata hebat banget ya. Sampai bapak saya meninggal dunia, ibu saya yang banyak lamar enggak ada lelaki yang lebih hebat dari Syakur. Iya, dia setia sekali. Ya dulu kami dipaksa juga tanpa seizinnya, suka tidak suka, bayangkan. Bapak mesti bayangkan, orang tidak suka sate kambing, dipaksa dimasukin, muntah nggak kira-kira? Itu banyak kasus perempuan mengalami pendarahan di rahimnya, pendarahan di kelaminnya. Itu karena dia tidak menyukai suaminya. Bayangkan. Apalagi pelacur yang melayani orang yang tidak disukainya. Apalagi pas dapat pelanggannya itu sopir bus, ya sopir truk yang belum mandi seminggu. Dia harus melayaninya. Ya, dia memang dapat uang, tapi dia mengorbankan, menindas perasaan sendiri. Itu stres, Pak. Nah ini, jadi pemerintah ingin melindungi perempuan. Oke. Tetapi yang paling keras sekali adalah demo melawan kebijakan pemerintah melarang poligami. Akhirnya terjadi renegosiasi dengan para pendemo itu. Pemerintah mengalah, Pak. Boleh poligami, tapi pemerintah juga memasukkan persyaratan. Boleh berpoligami, tapi syaratnya mendapat surat izin resmi dari istri tertua dan diproses di pengadilan. Itu. Jadi undang-undang perkawinan kita ini adalah menyatakan bahwa poligami boleh. Kita tidak melarang. Tapi kalau di Turki itu tegas-tegas dilarang. Di Tunisia, negara Islam, tegas-tegas dilarang. Sehingga banyak teman-teman kita di sana, orang-orang Tunisia, itu mengatakan negara togut, negara kafir. Kenapa? Berani melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan. Apakah seperti itu kita mesti beragama? Pakai logika mesti beragama tuh. Nah itulah yang jadi persoalan bagi kita semuanya. Ya kenapa kita dikasih otak dianggurin aja nggak dipakai? Apakah kita setuju, perasaan kita setuju manusia dijual? Apakah kita setuju anak kecil dikawinkan? Apakah kita setuju ada paksaan dan sebagainya? Yaitu untuk melindungi
melindungi perempuan. Perempuan juga manusia juga kok persoalannya. Itu yang jadi persoalan. Jadi artinya bahwa kenapa jadi kita berpikir seperti itu? Ya itulah karena dalil-dalil yang ada itu bukan Al-Quran, tapi dari hadis-hadis Nabi yang banyak kita menjadi bingung. Ini hadis Nabi. Saya bukan menolak apa yang dikatakan Nabi, tapi saya menolak ketika ada kata-kata yang dinisbatkan kepada Nabi. Benar atau tidak beliau mengatakannya, itu yang jadi persoalan. Karena sendiri hadis Nabi sendiri dikumpulkan sejak setelah Nabi meninggal dunia. Pada abad kedua itu baru dikumpulkan. Dan sudah nggak ketemu dengan sahabatnya, nggak ketemu dengan tabiinnya, sudah di kemudian hari. Dan pemalsuan hadis itu sistematis dan sangat masif sekali terjadi dalam pengumpulan hadis. Mana buktinya? Nih, hadis Nabi dikumpulkan oleh para tabiin, masuk Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Nasai dan sebagainya. Itu semuanya terkumpul 600.000 hadis. Dan ini pasti semua orang juga tahu Pak Afkar ya. 600.000 hadis. Diseleksi oleh Imam Bukhari yang lolos hanya 14.000. Sahih Bukhari itu isinya hanya 14.000 hadis. Yang lainnya kemana? Selainnya dibuang. Tidak dipakai, dinyatakan tidak sahih. Berapa itu? 584.000 yang ditolak. Artinya sangat masif sekali. Dan baru terakhir kemarin itu ada seorang Al-Bahith Al-Azhari. Ya, benar, saya mesti pakai lup kalau bahasa. Iya. Oleh Al-Bahith Al-Azhari, peneliti dari Al-Azhar, namanya Mutawalli Ibrahim Saleh. Dr. Mutawalli Ibrahim Saleh itu menyatakan bahwa dari hadis-hadis dinyatakan sahih itu yang diyakini sahihnya 95%. Yang 5% perlu diragukan akan kebenarannya. Ini bukan kata saya, ini kata Mutawalli Ibrahim Saleh. Pertama, ini contoh saja dari seluruhnya. Hadis yang umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salata ya wa yu'tu zakata wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Artinya apa? Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memerangi manusia. Umirtu, aku diperintahkan an uqatil nas, untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Wa yuqimus salat, dan mau mendirikan salat. Wa yu'tu zakata, dan mau membayar zakat. Wa in fa'alu dzalika, kalau mereka mau melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka harta dan nyawa mereka dijamin aman. Kalau tidak, nah ini sudah bertentangan dengan Al-Quran sendiri, bahwa tidak ada paksaan beragama. Masa disuruh memerangi manusia, suruh mengatakan la ilaha illallah, ayo la ilaha illallah, gue bacok loh. Masa begitu? Dalam Al-Qurannya jelas la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, makanya kata Syekh Mutawalli, ketika hadis-hadis semacam itu bertentangan dengan Al-Quran, ya punten saja ini mah. Kita bukan meragukan nabinya, meragukan nisbatnya. Apa betul Nabi mengatakan semacam itu? Tuhan tidak pernah memaksa kok. Masa kamu bisa memaksa? Itu satu. Jadi artinya, dan ini yang menjadi aneh lagi bagi saya, Bapak sekalian, ini ada di kitab Arba'in Nawawi.
hadis yang ke-8. Sehingga saya menjadi bingung, masa orang sekelas Nawawi meriwayatkan hadis seperti ini. Dan ini menjadi dalil banyak orang seperti mendapat legalitas untuk memaksa orang beragama semacam itu. Ini kata Mutawalli. Kemudian ada lagi ya. Yang kedua yaitu man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang berganti agamanya bunuh. Ya, murtad itu dibunuh dalam hukum Islam. Di fikihnya begitu. Murtad itu dibunuh. Tidak sholat dibunuh. Tidak zakat dibunuh. Pindah agama dibunuh. Berzina dibunuh, zina muhsan. Ya, yang lucunya lagi zina muhsan itu dibunuh, dirajam. Padahal para ulama sepakat bahwa hukum rajam itu enggak ada sebetulnya. Di Al-Qur'annya hukuman rajam itu sudah dinasakh. Jadi ayat mansukha sudah dihapus yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma nakala minallah. Ya, perempuan yang bersuami dan laki-laki yang beristri ketika berzina dirajam hukumnya. Nah itu. Tetapi ayat ini sudah dinasakh, di Al-Qur'annya enggak ada. Lalu mereka mengatakan ayatnya dinasakh tapi ya nusikhat ayatuhu wa baqiya hukmuhu. Ayatnya dinasakh tapi hukumnya masih berlaku. Ini menjadi aneh berpikirnya fuqahanya. Bayangkan undang-undang sudah dihapus tapi hukumnya berlaku, gimana tuh? Mungkin enggak bacanya? Jujur deh. Mungkin enggak. Ya yang terjadi seperti itu. Dan di dunia sudah enggak ada lagi hukuman rajam itu. Hanya tinggal di Saudi sendiri terakhir. Ya, termasuk potong tangan juga enggak ada di negara manapun. Semua negara Islam sudah menolak hukum potong tangan. Ya, kecuali Saudi. Ya, soalnya bagaimanapun juga kalau satu pemerintahan berdasarkan agama itu melanggengkan kediktatoran karena perintah Tuhan. Siapa yang berani lawan? Perintah Tuhan kok. Nah, itu persoalannya. Nah, di sini kita mesti jangan gagap ya melihat kondisi macam ini. Jadi mungkin ke depan mah kenapa sih kita tidak bikin fikih Indonesia saja? Bisa lagi kan Indonesia banyak orang pintar kan, banyak profesor-profesor. Yuk kita bikin fikih Indonesia. Ya kalau fikih yang ada dibuat oleh orang pada abad keempat, abad kelima, sekarang sudah abad ke-21. Jadi sudah berapa? Abad kelima jadi abad ke-8, abad ke-9. Sekarang abad keberapa? Iya, jadi sudah berapa tahun tuh? Udah ratusan ribu tahun yang lalu. Masih relevan nggak sekarang ini? Itu perlu kita pikirkan juga sebetulnya mah. Seperti di Indonesia, mana mungkin bahwa masyarakat kita dibelah dua, laki, perempuan dan tidak boleh bertemu, tidak boleh melihat. Hukumnya haram melihat wajah perempuan. Ini fikih. Ya, kapan kita boleh melihat wajah perempuan? Ketika engkau sudah memastikan akan melamar, minimal sudah kasih DP. Ini fikih kita bicara. Silakan kita buka fikihnya. Itu pun dibatasi, yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Kita di sini perempuan sudah pernah jadi presiden, betul nggak? Jadi menteri, jadi dirut, jadi apa lagi? Ya menjadi manajer, jadi profesor doktor dan sebagainya. Mungkinkah hukum Islam semacam ini diterapkan di Indonesia? Bahwa perempuan kalau keluar mesti dibungkus. Di Arab Saudinya saja sudah mulai dilonggarkan sekarang. Sudah tidak wajib lagi pakai abaya, baju hitam yang lebar lah ya, yang tidak sempit gitu, baju hitam, dan harus pakai barqah. Kalau ditutup semua itu namanya barqah.
Kalau yang kelihatan matanya saja namanya nukbah. Kalau hanya kepalanya saja, rambutnya namanya jilbab. Kalau hidung sama mulutnya saja namanya masker. Iya. Apa mungkinkah perempuan masuk rumah lagi dikunci tidak boleh keluar? Di fikihnya mengatakan bahwa perempuan tidak boleh keluar sekalipun untuk sholat berjamaah. Harus mendapat izin dari suami. Istrimu dagangan di pasar, kenapa ketika sholat berjamaah minta izin? Ya nggak lucu dong. Nah semacam itulah kira-kira yang menjadi persoalan. Nah nanti oke deh. Dan ada beberapa lagi, beberapa oleh Mutawalli Ibrahim Saleh ini, antara lain satu yaitu seperti An-Nisa naqisatul akli waddin. Perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Ini diskriminasi, merendahkan perempuan. Bagaimanapun juga perlu diragukan. Kemudian lan yufliha qaumun law wallu amrahum imra'atun. Ya, tidak tidak akan beruntung atau berbahagia seorang kaum ketika menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan. Ini dalilnya dipakai dulu untuk menghambat Megawati jadi presiden. Untuk menghambat Ibu Ana Sopana menjadi bupati. Karena perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Nah ini semacam ini. Apa kita rela perempuan dilarang jadi pemimpin? Apa memang betul perempuan itu bodoh? Ya buktinya Sri Mulyani, seorang perempuan yang dianggap otaknya kurang, bisa jadi Menteri Keuangan. Nah kalau otaknya sempurna, bisa mengalahkan kamu. Dengan separuh saja bisa jadi Menteri Keuangan kok. Nah itu persoalannya. Jadi hal-hal yang sudah bertentangan dengan Al-Quran dan logika mesti ditinjau kembali. Nah kemudian la tabda'ul yahud wala nasara. Ya, bisalam, tidak boleh memulai salam kepada Yahudi Nasrani. Malah di dalam kitab-kitab fikihnya lagi itu jelas sekali di kitab Sapina Taglib itu, apabila ada Nasrani atau Yahudi mengatakan assalamualaikum, dilarang menjawab, tidak boleh dijawab. Apakah seperti itu agama kita? Nah itu yang menjadi persoalan-persoalan. Yuk mari kita diskusikan. Dan pada akhirnya disitulah yang tadi permintaan Pak Joni tadi, yaitu tentang perspektif Islam dalam melihat wawasan kebangsaan. Ini saya tidak ingin meninggalkan agama saya untuk kebangsaan. Tapi saya juga tidak bisa meninggalkan kebangsaan saya hanya karena agama saya. Jadi gimana? Ya sudah, keindonesiaan dan keislaman kita kawinkan saja untuk menatap masa depan kita bersama. Ada harmonisasi antara agama dan kebangsaan. Akan tetapi bahwa pada akhirnya fanatisme kita ini ya tidak berhenti pada kesukuan, tidak berhenti pada ras, tidak berhenti pada agama, tapi saya telah memilih untuk diri saya, fanatisme saya berhenti di level kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Artinya, andaikan Indonesia perang dengan salah satu negara Islam di dunia ini, yang salah Indonesia, secara hukum salah Indonesia. Negara kita perang dengan negara Islam. Dibela nggak negaramu? Saya bela negara saya. Ya, right or wrong is my country. Bahwa negeri saya harus saya bela. Bagaimanapun juga. Yang jadi masalah kalau dibela, kita mau tinggal di mana?
Bisa tinggal di Saudi? Nggak bisa. Kamu diusir. Iya, di persatuan geratakan, diusir, kamu dideportasi, bukan negara kamu. Nah itulah makanya bahwa fanatisme kita berhenti pada nasionalisme kita. Bukan pada kesukuan, bukan pada keagamaan, bukan kepada ras semacam itu. Nah, makanya bagi kita, kenapa kita pada kemanusiaan, pada kebangsaan. Dan kemudian yang perlu kita hayati lagi, Bapak-bapak sekalian, bahwa ini ada paradigma daripada negeri kita yang mimpin orang kafir, asing dan muslim, masih mending negara lain yang beragama Islam yang jadi presiden di negeri kita ini. Masuk akal enggak? Nah ya ini yang menjadi persoalan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita kembali dalam menatap masa depan kita bersama. Dalam perspektif Islam melihat wawasan kebangsaan ini, bahwa begini persoalannya. Ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia makhluk yang paling mulia. Manusia adalah replika dari Tuhan. Mahallu tajalli. Tempat tajallinya Tuhan adalah manusia. Sesuai dengan firman-Nya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Iya, hebatnya alam semesta itu tidak melebihi hebatnya manusia. Oh, manusia ini sistem kerja, anatomi manusia itu merupakan satu makhluk yang sangat very sophisticated, yang sangat canggih sekali, karena sebagai penampilan Tuhan. Itulah makanya Tuhan menyuruh seluruh makhluknya untuk menghormati manusia. Idz qala rabbuka lil malaikatis judu li adama, disuruh menghormati. Artinya apalagi malaikat, setan, jin ya yang disuruh. Jadi kalau sesama kita saling menghormati enggak? Atau tidak gitu? Mereka aja gitu ya enggak. Apalagi kita sebagai manusianya harus menghormati manusia sebagai manusia. Awas, manusia sebagai manusia. Jangan dikaitkan dengan agamanya apa, sukunya apa, warna kulit. Ya, manusia sebagai manusia. Yuk mari kita dengarkan firman Tuhan juga. Ini ya. Jadi sekarang saya ingin menjadikan dalilnya, ya jangan sampai orang salah paham, Buya Syakur ngarang aja katanya, karena dalilnya dianggapnya ngarang saja. Ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sawaituhu, ketika bentuknya sudah sempurna. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan sudah kutiupkan ke dalamnya dari rohku. Faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semua kepadanya, kepada makhluk manusia yang sudah ditiupkan roh dari Tuhan, yaitu embrio, ya bukan zigot ya, embrio yang sudah berbentuk manusia sempurna. Itu adalah pada usia 4 bulan bentuk manusia sempurna, dan ketika 4 bulanlah ditiupkan roh dari Tuhan, maka bersujudlah. Pertanyaan saya, menghormati manusia sebagai manusia di dalam perut ibu itu sudah harus dihormati. Sehingga seorang ibu juga harus menghormati kandungan yang ada di dalam perutnya. Ya jangan minum alkohol dong, jangan merokok dong. Suaminya juga harus menyayangi istri yang sedang hamil itu. Karena ketika ibunya sedih, ibunya menderita karena suaminya berselingkuh, itu kan sama dengan menyiksa janin yang ada dalam perutnya, akan terpengaruh. Bayi itu akan menjadi murung nantinya. Ya, karena waktu melahir ibunya pengaruh psikologi seorang ibu. Karena anak itu makanannya masih dari ibunya. Itu harus dihormati. Nah, ketika dalam perut, agamanya apa? Belum ada.
Warga negaranya belum ada, lahir aja dulu. Nah setelah lahir yang diperoleh agama dulu apa warga negara dulu? Warga negara dulu dong. Karena saya lahirnya di Kertasmaya, di Indramayu, ya otomatis saya sebagai warga negara Indonesia. Setelah 15 tahun saya dinobatkan sebagai muslim. Karena anak-anak itu tidak berkewajiban untuk beragama. Syaratnya akil dan baligh. Umur 15 tahun. Jadi sebagai manusia dulu, baru warga negara, baru agama. Tetapi bapak-bapak sekalian, warga negaranya Indonesia. Tapi banyakkah orang Indonesia yang warga negaranya ganti? Warga negara Amerika, warga negara Belanda. Iya. Orang yang beragama, agama A, ada nggak ya pindah ke agama B? Yang agama B, ada nggak ya pindah agama C? Kita sebutkan habis saja, saya takutnya tersinggung lagi sebut agamanya. Jadi menjadi gangguan psikologis juga ini. Agama D ada yang pindah kepada agama E, semuanya berganti. Tapi manusia, ada nggak yang berhijrah, pindah manusia, jadi ketek, jadi kunyuk? Ada nggak? Nggak ada. Oleh karena itu, yuk marilah sesuai dengan firman Tuhan, kita hormati manusia sebagai manusia. Sebagai sama-sama warga negara Indonesia, kita hormati, kita cintai. Jangan membeda-bedakan agamanya apa. Masa ada orang tenggelam di Sungai Cimanuk, tolong. Lalu kita dengan tolak pinggang, agamamu apa? Nasrani Pak, masa bodoh, masa begitu? Ya sesama manusia, kita tolong dong. Mas kan agamanya berbeda, kita melakukannya berbeda. Sama-sama warga negara Indonesia. Ya itulah yang menjadi persoalan. Saya kira mungkin itu saja. Cukup, sudah hampir 1 jam. Mangga. Sekian saja, mudah-mudahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.